Baik, jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan tes power bank buatan dari brand Vivan yang support wireless charging. Kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 279.000. Tentunya bermain-main voucher ya, untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini saya tes power bank ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang saya tulis di deskripsi, termasuk ke ponsel yang support wireless charging. Seperti apa performa power bank ini? Simak videonya. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian power bank Vivan VPB W13C yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Khas Vivan ya, warna biru kombinasi putih, kemudian di dalamnya ada kemasan mika seperti ini. Nah, cukup bagus sekali kemasannya. Kemudian kita akan dapat ini buku panduan pengguna menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian kita akan dapat power bank Vivan itu sendiri seperti ini fisik power banknya. Dari sisi tampilan fisik, ini yang saya beli warna silver kombinasi hitam, ada tulisannya Vivan seperti ini. Kemudian dari sisi tampilan sebelah sini, bagian dimensi sini ya kosong, atau ada istilahnya kabel built-in kabel, dia akan kita cabut seperti ini. Nah ya, ini USB-C built-in kabelnya. Lalu struktur tulisan built-in kabelnya coba saya perjelas, ini Type-C kabel input, bisa input output. Oke, kita lihat dari sisi atas ini kosong, kita lihat dari sisi sini ada tombol untuk menyalakan indikator baterai. Ini tombolnya sistemnya tombol sentuh, bukan klik-klik gitu. Lihat ini, ketika saya tekan ini akan nyala. Nah, ini indikator baterainya menggunakan sistem LED bar. Nah ya, ada 4 LED. Nah, kemudian ini di sebelah sini ada USB-A untuk aktivitas output, yang sebelah sini ada USB-C untuk input dan output. Nah ya, ini ada built-in kabel ya, dilihat dari sini atau dari sini. Dan kemudian dilihat dari sisi baliknya, ini ada magnet wireless charging. Nah, seperti ini. Kemudian kalau pengen tahu spesifikasi power bank-nya, lihat ini VPB W13C, kapasitasnya 10.000 mAh, kalau di WH kan 38,5 WH. Nah, lihat ini struktur kabel inputnya, input output ya kabel ini, lihat untuk kabel ini. Nah, ini maksimalnya dia bisa mencapai 18 watt, 9 volt kali 2 ampere. Kemudian Type-C, ini lihat ini Type-C kabel output, lihat ini. Nah, dia bisa outputnya mencapai hingga 20 watt. Jadi kabel inputnya itu bisa 19 watt. Kalau recharging power bank, output kabelnya ini bisa mencapai 20 watt. Kemudian untuk yang lainnya, lihat USB-A, lihat ini dia mencapai 2,4 ampere 5 volt, sama dengan 12 watt. Untuk wireless charging output dia bisa mencapai 15 watt atau fast charging 15 watt. Total outputnya ini 15 volt kali 2,4 ampere. Nah, lihat ini ada berbagai macam sertifikat, bisa dilihat di sini. Nah, ini yang saya suka, dia ada logo pesawat, aman di pesawat ya, untuk naik pesawat. Jadi power bank ini bisa dibawa untuk naik pesawat. Dari sisi build quality, kita lihat tulisan Vivan atau sablonannya sangat bagus sekali, tidak salah-salah. Kemudian dari sisi finishing antara casing satu dengan yang lainnya, bisa dilihat ini sangat rapi sekali. Nah, coba saya putar-putar, silakan diperhatikan. Nah ya, sangat rapi. Nyaris tidak ada celah menurut saya. Ya kurang lebih setara kualitasnya dengan Anchor. Kemudian coba kita lihat dari sisi yang sini, juga sangat rapi, lihat ini. Nah ya, coba kita lihat dari sisi port ini, coba saya cabut, enak, rapat dan kesat. Lihat ini, saya pasang lagi. Nah, rapat, jadi buat digantung tidak bakalan jatuh, lihat ini. Nah ya, aman. Kemudian coba saya tarik-tarik bagian built-in kabelnya, tidak otok-otok. Nah, kadang saya pernah mereview sebuah power bank yang built-in kabel, saya tarik-tarik, dia itu agak longgar, sehingga bagian di dalamnya agak seperti otok-otok gitu. Coba kita lihat dari sisi port. Nah, lihat ini sangat rapi. Vivan ya, tidak perlu diragukan lagi kualitasnya, menurut saya setara dengan Anchor. Kemudian kita lihat dari sisi ini deskripsi atau sertifikat, lihat penulisannya atau sablonannya tidak salah-salah, sangat rapi. Kemudian coba kita lihat dari sisi finishing magnetnya, lihat ini pengerjaannya juga sangat rapi, lihat
Nah, jadi dari sisi build quality menurut saya power bank Vivant ini cukup bagus sekali, setara dengan Anker. Tes kekuatan magnet power bank Vivant ini ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Lihat, saya tempelkan sekarang. Nah, dia nempel. Nah, sekarang coba dari sisi power bank saya lepas, tidak jatuh. Nah, ini proses recharging menggunakan wireless charging. Nah, lihat. Coba saya lepas ponselnya, power bank-nya yang saya pegang, tidak jatuh. Lihat ini. Aman. Coba saya gantung, lihat ini, dia juga aman. Nah ya, jadi dari sisi kekuatan magnet tidak ada masalah, sangat kuat sekali. Baik dari sisi ponselnya dilepas, tidak terjatuh. Dari sisi power bank-nya dilepas, dia juga tidak terjatuh. Nah, sedikit tips dari saya untuk melepas sebuah power bank wireless itu jangan ditarik seperti ini. Ditarik gini jangan, tapi digeser ya. Biar magnetnya tidak ikut terlepas suatu saat nanti ketika pemakaian jangka panjang. Lihat cara saya melepas seperti ini. Saya geser, lihat ini ya. Nah, seperti ini. Jangan dilepas seperti ini. Jangan. Itu bisa merusak kekuatan magnetnya. Kadang kalau lem-lemannya bagian sini tidak terlalu kuat, dia akan ikut terkelupas. Jadi sekali lagi, cara ngelepasnya itu seperti ini. Digeser. Nah ya, seperti itu tipsnya biar magnetnya untuk usia pakai jangka panjang lebih awet. Dari sisi jenis sel pada power bank Vivant wireless 20 watt 10.000 mAh ini, coba kita lihat dari sisi yang ada di spesifikasi ini. Nah, lihat ini spesifikasinya. Dia tidak menyebutkan ini menggunakan jenis sel apa. Nah, tapi kalau saya analisis berdasarkan tingkat slim seperti ini, itu biasanya menggunakan power bank selnya polimer. Sebagai contoh, ini saya ada power bank menggunakan sel polimer. Dia memiliki tingkat ketebalan seperti ini. Nah, lihat ini, kalau digabung tingkat ketebalannya segini. Ini dari brand AOK. Nah, coba kalau dipasang dia akan seperti ini. Nah, lihat kurang lebih sama. Nah, coba saya tempelkan. Nah, lihat ini. Jadi kalau menurut saya power bank ini memang benar menggunakan sel polimer 10.000 mAh. Nah, masalahnya yang saya kurang paham itu kalau model sel seperti ini ya, yang agak kecil ini, per sel itu kadang 5.000 dikali 2 sama dengan 10.000 mAh. Ini entah menggunakan satu sel isinya 10.000 atau 5.000 mAh dikali 2 sama dengan 10.000, saya kurang paham. Intinya kalau menurut saya power bank ini menggunakan sel jenis polimer. Dari sisi kualitas sel pada power bank Vivant ini bisa kita lihat. Biasanya saya analisisnya ketika pertama kali unboxing, itu kita lihat persentase baterainya tersisa berapa persen. Itu menunjukkan sebuah kualitas baterai yang baik atau buruk, bisa dilihat di situ. Nah, ini sejak pertama kali saya unboxing sampai sekarang belum pernah saya recharging ya. Nah, ini sudah saya gunakan tadi untuk tes kekuatan magnet, dia melakukan charging dan on. Nah, ini tersisa daya 2 bar. Nah, sejak pertama kali saya unboxing sampai sekarang masih tersisa daya 2 bar. Ini anggap tersisa daya baterai 50%. Nah, kalau menurut saya dengan kondisi seperti itu, sel pada baterai Vivant ini menurut saya sudah lebih dari cukup. Biasanya power bank di charging pertama kali dari pabrikan sekitar terisi 80% sampai 75%. Tapi kadang ada saya temui yang tersisa 50% seperti pada Vivant ini. Nah, ini menurut saya sebuah kualitas baterai yang menurut saya cukup bagus sekali karena dia masih bertahan 50%. Biasanya baterai power bank yang kualitasnya buruk itu kita menerima kadang ada yang baterainya habis total, kadang ada yang lowbat. Itu menurut saya kualitasnya buruk. Kenapa? Karena baterainya mudah bocor. Karena sekali lagi, biasanya dari pabrikan itu biasanya dicas sekitar 80% untuk dikirim ke toko. Nah, sebagai contoh ini saya ada baterai recharging. Dia mensimulasikan seperti ini. Dicas full dalam waktu 1 tahun dia tersisa daya 85%. Dalam waktu 2 tahun tersisa daya 80%. Artinya dari sisi sini bisa kita artikan sebuah baterai yang bagus itu tidak mudah bocor ya, daya simpan baterainya awet. Nah, seperti itu. Jadi kalau melihat dari sisi power bank Vivant ini, menurut saya kualitas baterainya sudah lebih dari cukup atau sangat bagus sekali. Tes protokol isi cepat power bank Vivant wireless 20 watt. Pertama coba dari sisi USB-C dahulu. Ini saya menggunakan USB Dr. Koshi. Lihat ini sudah saya nyalakan. Saya sentuh bagian tombol indikator baterainya ini. Cukup disentuh saja seperti ini, dia sudah nyala. Oke, sekarang saya masuk ke protokol. Lihat ini. Nah, lihat
Nah, loading. Iya, lihat dia sudah selesai. Cukup cepat sekali loadingnya. Dia support PD 20 watt. Bisa dilihat di sini. Kemudian PPS-nya 22 watt. Coba saya sentuh lagi biar tidak mati. Kemudian dari sisi voltase dia support 5 volt, 9 volt dan 12 volt. Dari sisi PPS lihat ini dia support 11 volt 2 ampere. Nah, kalau 11 volt 2 ampere ya sama dengan ini 22 watt. Sudah rasional. Nah, untuk QC-nya ternyata dia tidak support. Lihat ini. Banyak yang tidak support ya untuk QC-nya. Sekarang saya cek dari sisi built-in kabel. Nah, ini proses loading saya cek dari sisi built-in kabel. Nah, lihat dia sudah selesai. Coba saya sentuh lagi biar tidak mati. Nah, lihat kalau built-in kabel cukup bagus sekali. Ternyata dia support semuanya ya. PD-nya 20 watt, kemudian PPS-nya 22 watt. Voltasenya juga sama. 5 volt sampai 12 volt, PPS-nya sama. Kemudian QC-nya langsung aktif semuanya. Bisa dilihat di sini. Nah, ini saya tes dari sisi port USB-A. Sebentar, saya nyalakan ini dahulu. Nah, biar tidak mati dengan sendirinya. Lihat, dari sisi USB-A ini supportnya apa loh? Sekitar 2,5 ampere ya. Lihat, baterai charging ini 7,5 watt. Nah, lihat ini. Untuk apelnya 5 volt kali 0,5 sama dengan 2,5 watt maksud saya ya. Selebihnya dia banyak yang tidak aktif. Bisa dilihat di sini. Ini menurut saya lebih ke mode daya rendah kalau yang bagian USB-A pada powerbank Vivan ini. Tes PD trigger atau sentuh daya powerbank Vivan ini terdapat beberapa volt saja atau wattnya atau ampernya mencapai hingga berapa ampere saja. Lihat ini dia masih loading untuk status PD triggernya. Lihat dia mencapai pada PD trigger 22 watt. Nah, ini dia kemampuan voltnya. Dia support 5 volt hingga 12 volt. Kemudian ampernya dia support 3 ampere hingga 1,67 ampere paling rendah. Nah, ini ya kemampuan voltase maupun ampere dari powerbank Vivan wireless ini. Tes ke ponsel iPhone 8 support PD2 atau fast charging 15 watt. Saya hubungkan lewat jalur kabel dahulu. Nanti coba saya tes juga lewat wireless charging. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 3%. Kita tunggu sebentar. Dari sisi yang ada di digital display pada kabel e-Charger ini, lihat ini sudah mencapai pada daya. Lihat dia mengalami penurunan daya, kemudian terjadi perubahan menuju fast charging atau PD-nya aktif. Lihat dia mencapai pada daya 10 watt dari sisi digital display yang ada di kabel. Jadi bisa ya powerbank Vivan ini untuk charging ke ponsel iPhone status PD atau fast chargingnya aktif lewat jalur kabel. Nah, ini sekarang coba saya menggunakan jalur via wireless charging. Lihat ini saya tempelkan ke ponselnya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, mungkin dia agak di sini. Nah, lihat. Nah, terhubung. Nah, jadi iPhone 8 ini secara wireless charging bisa. Tapi daya magnetnya tidak terlalu kuat karena belum support daya magnet kuat. Menurut saya seperti itu. Lihat, dia bisa. Nah, sebentar saya nyalakan dahulu ya dari sisi ponselnya terisi. Nah, ya coba kita lihat dari sisi mungkin yang ada di indikator ini, indikator powerbank. Lihat ada nyala warna ungu. Sebentar, saya perjelas dahulu ya. Nah, seperti ini. Lihat, dia nyala warna ungu dan warna hijau. Oh, warna biru. Bisa terlihat di sini ya. Mungkin ini indikator fast charging atau wireless charging ketika aktif. Jadi powerbank ini bisa digunakan untuk ke ponsel iPhone yang mendukung fitur wireless charging. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 adaptive fast charging 15 watt karena secara adapter charger bawaan Samsung ini menggunakan USB-A. Sehingga saya menggunakan converter atau modifikasi atau kabel rakitan seperti ini. Dari USB-A saya bawa ke USB-C. Jadi seolah-olah ini kabel PD karena tadi sesuai dengan tes protokol saya cepat yang fast chargingnya bagus lewat jalur USB-C. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 7%. Kita lihat dari sisi notifikasi. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar ya. Ini masih loading. Nah, lihat dia secara daya 13,3 watt dengan struktur daya 8,7 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,3 watt yang aktif protokol daya cepat namanya FCP. Coba saya nyalakan ponselnya sebentar. Ini susah seperti ini saja. Lihat fast chargingnya aktif. Jadi bisa ya
power bank ini untuk ke ponsel Samsung status fast charging aktif. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 quick charging 18 watt saya hubungkan lewat built-in kabel. Lihat start dari baterai 5%. Nah, lihat ini quick chargingnya aktif ya. Nah, bisa dilihat start dari baterai 5%, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol ISA cepat yang aktif QC 3.0 atau 3.0. Kemudian struktur dayanya 6,6 volt kali 2,1 ampere sama dengan 14, sekian watt. Status quick charging aktif. Tes ke ponsel Vivo Y21A fast charging Vivo 18 watt saya hubungkan lewat built-in kabel. Nah, lihat ini sudah saya ganti dengan menggunakan kabel rakitan saya, langsung fast chargingnya aktif. Start dari baterai 16%, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy yang aktif QC 9 volt. Nah, sebentar, ini saya rubah dahulu tampilannya. Nah, seperti ini. Dengan seluruh daya dia 8,8 volt kali 0,7 ampere sama dengan 6,7 watt. Tadi pertama kali colok mencapai 16,7 watt. Kenapa kok performa dayanya turun? Karena ponsel ini sudah mengalami turun performa kemampuan fast chargingnya. Tapi secara fast charging dia juga aktif ya fast chargingnya tadi. Tapi ya seperti ini, resiko dari penggunaan sebuah ponsel yang diaktifkan secara terus-menerus fast chargingnya pasti suatu saat dia akan mengalami penurunan performa. Seperti Vivo saya ini, usia pakainya sudah sekitar 3 tahun lebih, turun performa itu wajar. Yang penting secara tes kemampuan fast charging power bank Vifan ini aktif ke ponsel Vivo. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 VOOC 20 watt saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Lihat start dari baterai 14%, VOOC aktif atau secara tulisan super fast charging. Nah, oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek yang aktif ini protokol ISA cepat namanya DC. Dengan struktur daya ini sementara masih jalan di 4 volt kali 2,1 ampere sama dengan 8,7 watt. Status VOOC atau super fast charging aktif. Tes ke tablet Huawei MatePad Supercharger protokol 22,5 watt saya hubungan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 25%. Sementara yang aktif standar charging ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia dayanya sudah naik menuju daya 15 watt ke atas. Status yang aktif protokol secepat DC dengan seluruh daya 8,4 volt kali 1,8 ampere sama dengan 15, sekian watt. Coba saya nyalakan tabletnya. Ini yang aktif namanya quick charging ke Huawei. Nah, jadi bisa ya power bank Vifan ini untuk tablet Huawei status yang aktif quick charging 18 watt kalau Huawei itu, tapi realnya mencapai hingga 15, sekian watt. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 super fast charging 25 watt. Lihat start dari baterai 3%, super fast charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy PPS yang aktif. Tapi kita lihat ini, kok dayanya rendah ya. Cuma 0, sekian watt. Nah, kadang di Samsung Galaxy A05 seperti ini, error. Nah, ini entah yang error dari sisi power banknya yang tidak kompatibel ke Samsung 25 watt atau ponselnya yang error, saya kurang paham. Jadi, ya intinya seperti itu. Dia secara protokol saya cepat super fast charging di Samsung 20 watt yang aktif. Di sini yang aktif VPS tapi dayanya rendah. Nah, ini saya coba untuk mengganti kabel dengan menggunakan kabel rakitan saya. Nah, kita lihat ini yang aktif protokol secepat FCP dengan daya 12, sekian watt. Dengan seluruh daya 8,7 volt kali 1,4 ampere ya, sama dengan 12,7 watt. Coba saya nyalakan ponselnya. Kita lihat dari sisi notifikasi ini saja. Charging ya. Coba saya masuk ke menu baterai, sistem baterai, lihat ini fast charging connect. Nah, kalau menggunakan sistem kabel rakitan saya yang aktif fast charging dengan daya tadi mencapai hingga 12 watt. Nah, ini lihat ketika layarnya mati dia mencapai 11, sekian watt. Status anggap adaptif fast charging 15 watt yang aktif ke ponsel Samsung 25 watt. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 Supercharger 33 watt saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 26%. Tidak ada desimalnya ya, karena lewat jalur PD yang saya hubungkan ini. Biarkan ponselnya standby.
Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat sementara yang aktif DCP. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat dia mengalami restart. Nah, berubah menjadi PD 3.0. Kita tunggu sebentar sampai dayanya maksimal. Nah, ini sepertinya sudah mencapai titik daya maksimal ya. Dengan struktur daya 4,8 volt kali 2,4 ampere sama dengan 11,7 watt. Status yang aktif PD 3.0 kalau disetarakan ini ya setara Infinix Fast Charging 18 watt. Tes ke ponsel Realme 9i dari charging 33 watt saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Lihat start dari baterai 12%, dari charging aktif ada desimalnya. Dengan menggunakan powerbank Vivant, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif namanya DC. Dengan struktur daya 8,8 volt kali 2 ampere sama dengan tadi lihat dia sudah jalan di 19 watt. Nah, lihat ini tadi mencapai maksimal 19,46 watt. Tes ke itel RS4 power charging 45 watt saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 7%, tidak ada desimalnya ya karena lewat jalur PD. Biarkan ponselnya standby. Nah, lihat ini yang aktif kalau ke itel protokol isi daya cepat PPS dengan struktur daya 7,9 volt kali 10,3 ampere. Sama dengan ini 10, sekian watt ya. Kalau disetarakan ya menurut saya setara dengan fast chargingnya itel 18 watt, cuman ini yang aktif PPS. Tes ke ponsel Oppo A3X SuperVOOC 45 watt saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Lihat start dari baterai 7%, ada desimalnya SuperVOOC 45 watt aktif, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif namanya PD 3.0 dengan daya maksimalnya mencapai hingga 16,9 watt. Nah ya, mencapai titik daya maksimal dengan status SuperVOOC aktif. Jadi bisa ya powerbank ini untuk jalan ke ponsel SuperVOOC, tapi dengan catatan dengan menggunakan bantuan kabel sakti. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 yang support super fast charging Samsung 2.0 45 watt saya hubungkan lewat built-in kabel. Lihat start dari baterai 23% yang aktif fast charging. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif namanya PPS dengan struktur daya 8,2 volt kali 2 ampere sama dengan 17 watt. Nah, kalau dilihat dari sisi struktur daya saya berpendapat di atas 15 watt. Artinya supportnya super fast charging Samsung 25 watt. Sekali lagi karena di atas 15 watt. Nah, lihat ini. Kalau di bawah daya 15 watt baru fast charging. Kalau saya berpendapat seperti itu, tapi dari sisi notifikasi ponsel dia mengatakan fast charging yang aktif real berada di daya 16,4 watt. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt saya hubungkan lewat built-in kabel. Lihat start dari baterai 25% yang aktif dari sisi notifikasi quick charging. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Koshi. Lihat ini. Dia yang aktif protokol isi daya cepat namanya PPS dengan struktur daya 8,1 volt kali 2 ampere sama dengan 16,8 watt. Nah, ini baru masuk akal. Xiaomi Quick Charging 18 watt ya real berada di daya 16,8 watt. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support flash charging Vivo 80 watt saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Lihat start dari baterai 20% flash charging aktif, mode ponsel mati dahulu. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya ini masih jalan di 4,8 volt. Kita tunggu sampai menuju titik daya maksimal. Nah, lihat voltasenya sudah naik. Nah, langsung dayanya naik menuju 16,5 watt. Bisa digunakan untuk ke ponsel Vivo flash charging 80 watt, rel mencapai 16,5 watt dengan bantuan kabel sakti. Nah, lihat coba saya nyalakan status flash chargingnya aktif, tapi tidak ada desimalnya ya. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G all round fast charging 100 watt. Pertama coba saya hubungkan lewat jalur PD kabel dahulu. Nah, lihat ini ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini start dari baterai 10%. Cuma charging saja atau standar charging. Nah, lihat ini. Nah, oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita lihat dari sisi notifikasi yang aktif di sini.
PD 3.0. Nah, lihat dia mengalami restart. Biasanya, nah, berubah menjadi fast charging. Biarkan ponselnya standby. Lihat, dia berubah menjadi PPS. Dengan seluruh daya 7,7 volt kali 1,6 ampere sama dengan 13 watt. Statusnya yang aktif di sini fast charging, tapi di sini PPS. Nah, sekarang ini coba saya menggunakan sistem wireless charging. Lihat ini saya tempelkan. Nah, oke, kita tunggu. Nah, lihat ini, dia start baterai 10%. Indikatornya muncul dari sisi ponsel ya, wireless. Bisa dilihat di sini tadi ya. Nah, oke, biarkan ponselnya standby. Coba kita cek dari sisi indikator. Yang di sini itu ada warna ungu plus biru. Nah, ini ketika kita menggunakan mode wireless, warna ungu ini akan nyala, menunjukkan indikator wirelessnya charging, sedangkan warna biru itu indikator baterai. Nah ya, jadi bisa ya, cukup bagus sekali fungsi wireless chargingnya berfungsi dengan baik ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G 100 watt. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 secara adapter charger bawaan ini menggunakan Samsung Super Fast Charging 45 watt atau PD 45 watt ya. Saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, ini sudah saya hubungkan status PD 3.0 yang aktif dengan daya mencapai maksimal hingga 19,1 watt, jadi bisa digunakan untuk charging ke laptop PD 45 watt. Tes ke laptop Advance Soulmate X yang support Type C ada dua macam. Nah, ini saya jelaskan ya. Yang Type C charging di sini dia support 12 volt, kemudian yang Type C full fungsi dia support 20 volt. Nah, kalau ke laptop Windows, ini Windows 11 ya. Kita fokusnya ke voltase, bukan ampere atau watt ya. Oke. Karena berdasarkan tes PD trigger dia support 12 volt, nanti akan saya coba saya hubungkan pada Type C charging yang 12 volt. Oke, saya hubungkan dahulu. Nah, lihat nih ya, sudah saya hubungkan dengan menggunakan power bank Vivant. Lihat, yang aktif PD 3.0 dengan struktur daya 12 volt kali 1,2 ampere sama dengan 15, sekian watt. Nah, lihat, kita fokusnya ke voltase. Lihat, dia support 12 volt. Artinya power bank ini bisa digunakan untuk charging ke laptop yang voltasenya 12 volt. Lihat. Nah, ini ampernya 1,2 ampere sama dengan 15 watt. Kenapa kok ampernya rendah? Karena laptopnya mode mati. Kalau laptopnya mode hidup biasanya ampernya tinggi, bisa mencapai 20 watt ke atas. Kalau laptopnya mode hidup karena konsumsi dayanya tinggi. Jadi power bank ini bisa digunakan untuk charging ke laptop yang membutuhkan voltase 12 volt. Tes ke TWS, saya ini ada Vivant TWS yang ada digital display-nya atau LCD-nya seperti ini ya. Nah, coba saya nyalakan TWS-nya. Nah, lihat ini baterainya dia tersisa 44%, bisa dilihat di sini. Nah, ini TWS-nya saya ambil. Saya sudah terbiasa menyimpan TWS di luar box ini. Menurut saya itu lebih awet daripada menyimpan di dalam box. Oke, kembali lagi ke power bank. Sekarang coba akan saya tes ke TWS ini. Nah, ini saya menggunakan USB-A ya, karena ini USB-A-nya dia mendukung mode daya rendah. Seluruh dayanya tadi saya tes perkiraan sekitar maksimalnya anggap 10 watt. Pertama coba saya tes dari sisi USB Dr. Cozy dahulu untuk melihat seluruh dayanya. Nah, lihat ini saya hubungkan. Nah, charging start dari baterai 44%. Oke, kita lihat ini. Nah, dia yang aktif namanya DC, voltnya 4,9 volt kali 0,3 ampere sama dengan 1,5 watt. Nah, ini sudah sesuai dengan kriteria yang ada di TWS ini. Oke, sekarang coba timernya saya nyalakan. Untuk mengetahui dia mati atau tidak dalam waktu 10 menit start dari sekarang. Tapi ini saya cabut dahulu ya USB Dr. Cozy-nya. Biar lebih real kalau orang mencharging TWS itu kan seperti ini. Nah, oke, kita tunggu sampai 10 menit. 15 menit telah berlalu, kita lihat dari sisi power bank. Nah, lihat, dia masih nyala indikator baterainya. Artinya bisa digunakan untuk charging ke TWS. Sekarang kita cek dari sisi TWS-nya. Lihat ini, dia sudah terisi 65%. Jadi bisa ya digunakan untuk charging ke TWS power bank Vivant ini tanpa masuk ke menu mode daya rendah segala, tinggal colok saja langsung bisa on. Tes speed charging power bank Vivant wireless ini, pertama coba kita cek dahulu dari sisi baterai. Nah, lihat ini ya, baterainya sudah berkedip-kedip seperti ini. Ini tandanya low battery. Coba saya nyalakan lagi. Nah, lihat ini.
Nah, seperti ini kalau tanda baterainya lowbat. Oke, sekarang coba saya charging dengan menggunakan adapter charger Vention 70 watt plus dengan menggunakan kabel PD dari brand Vivan 240 watt. Saya hubungkan dahulu. Nah, ini sudah saya hubungkan. Kita cek dahulu dari sisi input daya atau ngecas power bank ini membutuhkan daya berapa maksimalnya. Ini lihat relnya yang aktif PD 3.0 dengan struktur daya 9 volt kali 1,8 ampere sama dengan 16,7 watt. Nah, ini input dari power bank Vivan wireless 20 watt ini. Oke, timernya saya nyalakan sekarang. Ini saya cabut dahulu untuk mengetahui nanti speed chargingnya secara pasti ya, biar tidak mengganggu kinerja. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat lagi. Nah, lihat dia sudah berkedip seperti ini. Ini tanda recharging power bank. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Kita lihat dari sisi stop kontak dia mencapai 20 watt. Nah, ini saya menggunakan patokan stop kontak selanjutnya nanti. Oke, selanjutnya kita tunggu ya sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 30 menit telah berlalu. Kita lihat power banknya. Ini masih jalan proses pengisian 1 bar. Oke, kita cek dari sisi stop kontak. Masih stabil di daya 20 watt sama seperti pertama kali colok. Sekarang kita cek dari sisi temperatur power bank. Nah, lihat ini temperatur power bank hangat normal, bahkan hangatnya agak dingin. Bisa dilihat ini. Nah, ya aman, cuma 34 derajat Celcius. Coba kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Nah, temperatur adapter charger juga hangat normal, agak panas sedikit tapi tidak terlalu panas, cuma 44 derajat Celcius. Nah, lihat cuma 42. Ini saya pegang hangat normal. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 3 jam 9 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi power bank. Lihat indikator yang ada di power bank ini sudah tidak berkedip dan sudah terisi penuh. Kita cek dari sisi stop kontak. Wattmeternya juga sudah 0 watt. Tes rel capacity dan speed charging pada power bank Vivan ini coba saya menggunakan fitur wireless charging dahulu ya. Saya tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support ini ada wireless chargingnya. Kalau tidak salah sekitar 15 watt atau 20 watt kemampuan wireless chargingnya. Coba kita cek dahulu dari sisi spesifikasi sistem baterai yang ada di Infinix ini. Lihat. Nanti start dari baterai 4%. Jenis baterai pada ponsel ini lithium ion, kapasitas maksimalnya 4600 mAh. Ini tidak buat 5000 mAh ya, jadi kapasitas maksimalnya. Oke, sekarang coba saya hubungkan lewat fitur wireless chargingnya. Lihat ini, saya tempelkan. Nah, oke, kita tunggu sebentar. Nah, lihat dia langsung nyala. Wireless charging aktif start dari baterai 4%. Nah, timernya saya nyalakan sekarang. Nah, lihat ini coba saya menggunakan aplikasi ampere meter ya untuk melihat kemampuan mAh-nya, kemampuan wireless chargingnya. Lihat, dia menyentuh di 2225 mAh. Nah, ya cukup bagus sekali kemampuan outputnya. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai 30 menit atau 60 menit mampu mengisi berapa persen power bank ini dari sisi kemampuan wireless chargingnya. 31 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponsel. Lihat ini, dia terisi 27%. Dalam waktu 31 menit lumayan ya, karena lewat jalur wireless. Oke, kita cek dari sisi temperatur yang ada di ponsel. Lihat ini saya jalan-jalankan. Dia di 38 atau 37 derajat Celcius. Bisa dilihat ini. Nah ya, hangat normal kalau menurut saya. Coba saya balik. Nah, seperti ini. Kita cek dari sisi temperatur power banknya. Kurang lebih juga sama ya, ini di 37 atau anggap mendekati 38 derajat Celcius. Lihat ini. Hangat normal. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai 60 menit. Mampu terisi berapa persen ponselnya. 1 jam 10 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi indikator power bank. Lihat ini. Indikator power bank masih ada di 4 bar. Oke, kita cek dari sisi ponsel. Terisi 41%, status wireless chargingnya masih mengisi. Tes rel capacity dan speed charging tahap kedua ke ponsel Samsung Galaxy A36 super fast charging Samsung 45 watt. Kita lihat dari sisi sistem baterainya dahulu. Nanti start dari baterai 9%. Kalau dia mahakan 450 mAh. Status tingkat kesehatan baterai good. Baterai jenis baterainya
lithium ion kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Saya hubungkan dahulu. Lihat start dari baterai 9% ya. Kita lihat dari sisi indikator baterai pada powerbank tersisa 4 bar. Oke, timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu dalam waktu 60 menit mampu mengisi berapa persen ke ponsel Samsung 45 watt. 30 menit telah berlalu, kita cek dari sisi ponsel. Nah, lihat ini ya, ponselnya terisi 48%. Dalam waktu 30 menit kita cek powerbanknya tersisa 3 bar. Oke, kita cek dari sisi temperatur ponsel. Nah, lihat nih, temperatur ponselnya mencapai 37 derajat Celcius atau 39 lah ya. Ini menurut saya temperaturnya hangat normal. Kalau dari sisi ponselnya lihat 37 derajat Celcius. Coba kita cek dari sisi temperatur powerbank. Nah, temperatur powerbank lumayan agak hangat. Nah, lihat ini. Tapi hangat normal ini di 40 derajat Celcius. Belum hangat menyengat, hangat normal. Nah, lihat. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai 60 menit mampu mengisi berapa persen. 1 jam 1 menit sudah berlalu. Kita cek dari sisi ponselnya. Saya nyalakan, saya miringkan seperti ini biar kelihatan. Nah, lihat terisi 85% dalam waktu 1 jam lebih 1 menit. Coba kita cek dari sisi indikator powerbank tersisa daya baterai 2 bar. Tes rel capacity dan speed charging tahap ketiga akan saya gunakan untuk ke ponsel Realme 9i. Ini support dari charging 33 watt, tapi saya menggunakan kabel sakti ya, biar dari chargingnya aktif dan speed chargingnya cukup bagus nanti. Nah, kita lihat dari sisi sistem baterai yang ada di Realme 9i dahulu. Nah, bisa dilihat ini nanti start dari baterai 5%. Secara mAh 250 mAh, tingkat kesehatan baterai ponsel good, menggunakan baterai tipe lithium ion, kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Saya tata dahulu. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan, dari charging aktif ada desimalnya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Nah, ini timernya saya nyalakan untuk mengetahui speed chargingnya. Selanjutnya kita tunggu sampai baterai pada powerbank ini habis total. Kira-kira mampu mengisi berapa persen ke ponsel Realme. 28 menit telah berlalu, kita cek dari sisi ponsel. Nah, lihat ini sudah tidak ada indikator charging atau baterai pada powerbanknya kira-kira sudah habis. Nah, coba saya perjelas dengan menggunakan aplikasi ya. Mampu mengisi 45% dalam waktu 28 menit. Tadi start dari baterai 5%. Coba kita cek seperti ini. Kita cek dari sisi indikator yang ada di powerbank sudah tidak ada yang nyala, artinya baterainya sudah habis total. Coba saya cabut. Nah, seperti ini. Timernya saya stop dahulu. Nah, ini coba saya nyalakan. Nah, lihat ini dia. Nah, sudah berkedip seperti ini, artinya baterainya sudah habis atau lowbat atau habis total ya, kira-kira seperti itu. Jadi pengisian terakhir ke Realme mampu mengisi 45% atau terjadi penambahan 40% dari kapasitas baterai 5000 mAh. Analisis rel capacity powerbank Vivant 10.000 mAh wireless charging PD 20 watt ini. Pertama tadi saya tes ke ponsel Infinix ini ya, start dari baterai 5%. Dia mampu mengisi, anggap terisi 40%. 40% dari sekitar ini 4600 mAh. Agak bingung menghitungnya ya. Saya anggap mampu mengisi 40% dari 5000 mAh itu sekitar 2000 mAh. Anggap mampu mengisi sekitar 1700 mAh lah ya, karena ini tidak bulat. Tadi saya anggap seperti itu. Ini mampu mengisi tadi lewat jalur wireless charging sekitar 1700 mAh. Kemudian ke ponsel Samsung start dari baterai 10% mampu mengisi tadi sekitar 85%. Jadi 75% ya penambahannya. 75% dari 5000 mAh sama dengan 3750 mAh. Nah, ini saya hitung pakai kalkulator biar mudah. Jadi anggap 1700 ke Infinix ditambah 3750 ke Samsung. Nah, lihat ini. Dia sudah mampu mengisi 5450. Tadi terakhir ke Realme mampu mengisi ini lihat 45%, start dari baterai 5%. Jadi mampu mengisi 40% dari 5000 mAh sama dengan 2000 mAh. Ini saya tambah 2000 mAh. Nah, ini jadi rel capacity dari powerbank Vivant ini saya hitung kira-kira ya
sekitar 7.450 mAh dari sel capacity 10.000 mAh. Nah, dari sel capacity 10.000 mAh mampu rel hingga 7.450 mAh. Itu menurut saya sebuah kondisi bisa saya katakan sangat bagus. Saya ada pembanding dari power bank Cooktek. Ini Cooktek yang harganya hingga 600.000. Ini menggunakan sel lithium ion kapasitasnya 10.000 mAh. Cooktek sendiri yang mengklaim dia rated capacity ya kalau perusahaan mengatakan itu. Kalau kita mengatakan real capacity, lihat dia mencapai 5.500 mAh. Sedangkan Vivan ini berdasarkan tes kurang lebih real kapasitinya sekitar 7.000 sampai 7.450 mAh. Jadi kualitas real kapasitinya di atas dari power bank Cooktek yang menggunakan sel lithium ion. Padahal Vivan ini berdasarkan analisis saya menggunakan sel polimer. Jadi tidak menjamin ya sel lithium ion ataupun polimer itu real kapasitinya baik atau buruk, tidak menjamin. Jadi sekali lagi menurut saya real capacity power bank Vivan ini cukup bagus sekali, mencapai hingga sekitar 7.450 mAh. Baik, jadi kesimpulannya power bank Vivan wireless charging seri VPP W13C. Fitur utama dari power bank ini ada wireless chargingnya yang ada di baliknya ini. Dari sisi building quality tidak perlu diragukan lagi, sangat rapi sekali ya finishingnya maupun tingkat finishing antara casing satu dengan lainnya maupun dari sisi built-in kabelnya. Menurut saya 11-12 lah dengan Anchor. Lalu dari sisi kemampuan fast charging tidak ada masalah, support 100% fast charging alat tes saya tadi lebih dari 15 alat tes, bahkan ke laptop yang PD 40 Watt dia mampu jalan hingga 19 Watt, mendekati 20 Watt dari spesifikasi maksimal dari power bank ini. Jadi walaupun power bank ini support PD 20 Watt menunjukkan sebuah kemampuan rata-rata jalan di fast charging, tapi juga sebagian ada yang support fast supercharger. Menurut saya seperti itu, seperti ke laptop dayanya di atas 18 Watt. Tadi juga saya tes ke Realme 9 ini juga support Dart charging 33 Watt dan ada desimalnya, maupun ke ponsel lainnya yang kira-kira spesifikasinya support supercharger ataupun lainnya yang dayanya di atas 18 Watt. Intinya dia memiliki kemampuan sebuah power bank kelasnya fast charging, tapi ada beberapa ponsel yang memiliki rasa kemampuan super fast charging. Lanjut dari sisi speed charging, tadi saya tes misalnya ke Samsung Galaxy A36. Dari persentase baterai 5% hingga terisi penuh, maksud saya hingga terisi 85% ya tadi, membutuhkan waktu 60 menit. Nah, itu sebuah speed charging menurut saya setara dengan Samsung Super Fast Charging 25 Watt. Nah, tapi Samsung Galaxy A36 itu Super Fast Charging 45 Watt. Jadi sekali lagi, ke power bank ini memiliki kemampuan rasa Super Fast Charging, walaupun kelasnya menurut saya kelas fast charging. Lalu dari sisi real capacity tadi saya tes ke 3 macam ponsel ya, ke Samsung Galaxy A36, ke Infinix Note 40 Pro Plus 5G dan ke Realme 9i mampu menghasilkan real capacity hingga sekitar 7.000 sampai 7.450, kira-kira segitu ringnya. Nah, itu menurut saya sebuah real capacity yang cukup bagus sekali ya, ketika dibandingkan dengan menggunakan power bank dari brand Cooktek ini ya. Dia mengklaim dirinya sendiri dari sel capacity 10.000 mAh dia mencapai hingga 5.500 mAh. Nah, berdasarkan tes power bank Vivan ini dia mampu mencapai hingga sekitar 7.000 sampai 7.450 mAh di atas dari power bank Cooktek. Jadi secara keseluruhan kemampuan power bank ini sudah cukup bagus sekali, mulai dari sisi fitur wireless charging maupun kemampuan fast chargingnya support 100% dan memiliki real capacity yang cukup bagus sekali di atas dari power bank Cooktek. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes power bank Vivan wireless charging 10.000 mAh 20 Watt ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli power bank Vivan ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.